Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kusnul Khotimah dengan NIM 2231411087. Di sini saya akan menyampaikan salah satu materi dari mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya untuk memenuhi tugas mata kuliah penulisan bahan ajar MI dengan dosen pengampu Ibu Kustiarini MPD. Materi yang saya sampaikan yaitu jenis kerajinan Nusantara berdasarkan sifat bahannya dan berdasarkan fungsinya. Sebelum masuk pada pembahasan materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk teman-teman, kita awali dengan tepuk menggapai bintang. Ayo siapkan semangatnya dan ikuti gerakannya bersama-sama. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, siap berdoa. Wah, luar biasa. Kita sudah berdoa dengan penuh semangat. Sekarang mari kita lanjutkan ke pembahasan materi hari ini. Jenis kerajinan Nusantara berdasarkan sifat bahannya itu ada 3. Yang pertama, karya kerajinan bahan lunak. Yang kedua, karya kerajinan bahan keras. Yang terakhir, karya kerajinan bahan semi keras. Karya kerajinan bahan lunak. Bahan-bahan lunak meliputi bahan-bahan yang mudah dibentuk, misalnya tanah liat dan kulit, serta bahan buatan seperti gips, sabun, dan fiberglass. Contoh jenis karya kerajinan dari bahan lunak yaitu peralatan rumah tangga dari gerabah, berbagai hiasan keramik, dan lain-lain. Karya kerajinan bahan keras. Bahan keras adalah bahan yang sifatnya keras dan sulit dibentuk. Untuk membentuknya diperlukan teknik dan alat khusus. Contoh karya kerajinan dari bahan keras yaitu mebel kayu, tas rotan, dan jendela mata dari bahan batu atau kayu. Nah, untuk contoh gambarnya bisa dilihat pada gambar di samping kiri ya. Karya kerajinan bahan semi keras. Bahan semi keras adalah bahan yang sifatnya tidak lunak tetapi tidak juga keras. Contoh kerajinan dari bahan semi keras yaitu hiasan dari foam atau gabus, kreasi bunga dari kertas dan kelopet jagung, serta kreasi benda pakai dari kain perca. Sekarang kita masuk pada jenis kerajinan Nusantara berdasarkan fungsinya, yaitu ada 2. Yang pertama, karya kerajinan benda pakai, dan yang terakhir, karya kerajinan benda hias. Karya kerajinan benda pakai. Kerajinan benda pakai meliputi segala bentuk kerajinan yang dipakai sebagai alat, wadah, atau dikenakan pada tubuh manusia. Contoh benda atau karya pakai antara lain berupa pakaian, tas, sepatu, sandal, kain spray, ikat pinggang, dompet, dan peralatan makan. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat pada gambar di samping kiri ya. Karya kerajinan benda hias. Kerajinan benda hias meliputi segala bentuk kerajinan yang dibuat dengan tujuan untuk dipajang atau digunakan sebagai hiasan. Contoh benda hias yaitu patung, kaligrafi hiasan dinding, lukisan kruistik, kipas hias, dan lain-lain. Nah, untuk contohnya bisa dilihat pada gambar di samping kiri ya. Nah, sebelum kita mengerjakan kuis latihan, yuk kita simpulkan dulu apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kerajinan Nusantara memiliki keanekaragaman yang luar biasa. Berdasarkan sifat bahannya, kerajinan dibedakan menjadi 3, yaitu kerajinan bahan lunak seperti gerabah dan hiasan lilin, kerajinan bahan keras seperti mebel kayu, tas rotan, dan jendela mata dari batu,
serta kerajinan bahan semi keras seperti bunga dari foam dan karya dari kain perca. Sedangkan berdasarkan fungsinya, kerajinan dibedakan menjadi dua, yaitu kerajinan benda pakai yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti pakaian, tas, dan peralatan makan, serta kerajinan benda hias yang berfungsi untuk memperindah ruangan seperti patung, kaligrafi, dan hiasan dinding. Jadi, kerajinan Nusantara bukan hanya indah dipandang, tetapi juga mencerminkan kreativitas, keterampilan, dan budaya bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, tadi kita sudah belajar bersama tentang jenis-jenis kerajinan Nusantara berdasarkan sifat bahannya dan fungsinya. Keren banget ya. Sekarang saatnya kita uji pemahaman lewat sebuah kuis seru. Ayo uji kemampuanmu. Seni budaya dan prakarya bukan hanya tentang menggambar atau menyanyi, tapi juga tentang melatih rasa dan keterampilan. Yuk scan kode QR di samping ini untuk mengerjakan latihan soal. Kerjakan dengan sungguh-sungguh ya, karena setiap jawabanmu menunjukkan seberapa kreatif dan telitinya kamu belajar hari ini. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Luar biasa teman-teman, kalian sudah belajar dengan semangat, berdoa bersama, mengikuti materi dengan baik, dan mengerjakan kuis latihan. Semoga pembelajaran hari ini menambah pengetahuan dan membuat kalian semakin bangga dengan kekayaan kerajinan Nusantara. Teruslah berkarya, berkreasi, dan jangan pernah berhenti belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.